Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama kita bertiga di Teman mana? cerita Iren Dengan saya Iren. Saya Feti. dan saya Tari. Yuk kita Oke, bahas apa hari ini? bahas apa? Apa ya? Tentang Apa Mbak Tar? tentang pesugihan Kak Iren. Pesugihan. Oh, ini pesugihan tuh. Kok Mbak Tari saya kepikiran pesugihan? Cepet kaya. Walaupun udah di zaman sekarang ini, tapi fenomena itu masih ada loh. Oh, masih ada cekodam gitu kan? Nah, Juga. apalagi itu kan. Nah, itu betul tuh. Kayak gitu-gitu tuh gimana tuh Kak Iren? Terus kan ada yang bilang kalau yang pesugihan itu kok umurnya tuh kenapa jadi Nggak panjang, lebih pendek? tidak berpanjang biasanya. Seperti Heeh. itu. Itu apa Jadi sih ini penjelasannya gitu loh? saya Ada nggak? pernah survei. eh ini sebenarnya hakikat rezeki ya. Ini akhirnya jadinya nanti bicara tentang hakikat rezeki, di mana rezekinya itu dipersempit dengan rezeki yang berupa 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 sesuatu yang misalnya berupa harta benda gitu kan. Ini lagi bicara gitu. Jadi saya tuh pernah survei gitu kan, pernah survei tentang ya seperti begini. Dari 100 orang. Jadi lama sih surveinya. Sekitar 8 bulanan ya kalau nggak salah itu. Pas waktu itu. Karena kan ini 100 orang ngobrol gitu kan, dengan misalnya dengan ngobrolnya sih bukan dengan orang yang melakukan pesugihan, enggak. Karena yang melakukan pesugihannya itu sudah game over gitu kan. Tapi Lewat ngobrolnya apa? gitu tetangganya gitu kan. Terus Iya. atau dengan tetangga terdekatnya, atau kemudian dengan yang masih ada hubungan Keluarga. saudara gitu, masih ada hubungan family gitu kan, biasanya gitu. Nah, itu dari 100 orang itu memang itu ada sekitar 95% ya, 95% itu mereka umurnya tidak panjang, umurnya nggak panjang. Nah, yang 5% Gitu. itu masih dapat rasa kasihan dari Allah. Mereka ada yang bangkrut beneran bangkrut, kemudian sakit-sakitan gitu. Itu berarti masih ada rasa kasihan dari Allah, karena dalam sudut pandang Islam itu ketika orang sakit itu nebus dosa ya, lagi Ya. keguguran dosa. Berarti itu Allah masih sayang tuh sebenarnya. Kalau pas udah di taraf itu Allah masih sayang. Kemudian ada yang gila, ada yang kehilangan kewarasannya. Dan ini Allah juga lebih sayang lagi. Karena apa? Karena orang gila ini sebenarnya justru dia, kenapa dikatakan lebih sayang lagi, kata guru saya, orang saat dia kehilangan kewarasannya, maka disitulah ampunan paling besar dari Allah. Tapi bukan berarti kita harus jadi gila ya, kan enggak, karena enggak bermanfaat juga gitu. Jadi kata Allah gini, ya dari hidup dia enggak bermanfaat, tapi mungkin ada hal yang membuat Allah kasihan, akhirnya Allah tebuslah itu semuanya dengan itu, dan dia dijadikan istimewa oleh Allah, walaupun kemudian dia hina di mata manusia. Hina kan di mata manusia, orang gila, nggak ada orang yang mau jadi gila sebenarnya. Ya. Tapi dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang tauhid, sebenarnya dia ini orang yang istimewa. Kenapa? Ketika dia makan makanan haram, Allah maklum. Sementara kalau kita yang makan, dosa. Ya. Kita mengumbar aurat, dosa. Dia mengumbar aurat, Allah maklum.
Nggak Nah, itu ditulis dosa gitu ya Kak Iren ya, karena tidak ada akan ditulis dosa, tidak akan ditulis istilahnya dosa, entah untuk ditulis orang, pahala, ya ditulis pahala pun tidak, tapi tidak ditulis dosa. ya, Eh, tuh. Kemudian apa? Dia tidak sholat, Allah maklum, kita nggak sholat, dosa. Dia tidak puasa Ramadan, Allah maklum, kita nggak puasa Ramadan, dosa. Itu istimewanya. Jadi eh, ketika saya waktu itu survei dari 100 orang yang pakai pesugihan, 95 orang itu meninggal dengan artinya umurnya tidak panjang, dan yang lima orangnya ibarat kata ya itu ada yang gila, ada yang bangkrut sakit-sakitan, ada yang ya seperti itu. 5%-nya seperti begitu. Nah, saya tanya gitu ke guru saya, apa mungkin memang survei saya yang salah, atau mungkin saya harusnya survei ke ini, apa ini memang belum mewakili semua. Tapi kata guru saya, kata abah guru, itu sudah cukup mewakili. Dan tapi kenapa ya seperti begitu gitu kan? Apakah memang hukuman Allah supaya dia nggak apa memang ini adalah cara Allah supaya dia nggak berbuat syirik lebih banyak lagi? Guru saya mengatakan gini, sebenarnya manusia itu saat dia masih dalam planning penciptaan oleh Allah, ya kan, masih dalam planning penciptaan oleh Allah, dia itu sudah dikodarkan oleh Allah dan dituliskan rezekinya, jodohnya, matinya, gitu. Sudah dituliskan. Jadi kapan manusia itu akan mati? Saat rezekinya sudah habis. Dan rezekinya itu pun detail sama Allah ditulis. Dia akan makan berapa liter beras, atau dia akan makan berapa butir jagung misalnya gitu. Dia akan minum berapa liter susu, dia akan minum berapa liter air bersih misalnya begitu kan. Dia akan minum berapa liter. Pokoknya itu detail ditulis, itu detail. Kata Allah. Berapa tusuk sate? Makan berapa tusuk sate misalnya begitu kan. Atau mungkin dia tidak akan pernah makan sate, ditulis dengan detail sama Allah. Berapa piring rendang gitu? Nah, begitu. Itu iya betul, itu ditulis gitu kata. Itu benar-benar, dan itu detail, itu ditulis dengan Allah, sedetail itu kata guru saya bilang gitu. Oh, begitu. Dan itu bisa berubah, tapi bisa berubahnya itu dengan menambah. Allah tidak akan pernah mengurangi dari yang sudah beliau qadarkan, dari yang sudah Allah qadarkan, tidak akan mengurangi, tapi ditambah yes. Bila artinya apa yang sudah Allah qadarkan itu, kalaupun manusia ini tidak melakukan amalan saleh apapun, maka itulah yang diqadarkan. Makanya mau dia bertauhid, tidak bertauhid, pasti punya rezekinya sendiri kan, karena memang setiap manusia punya rezekinya sendiri. Jadi antara rezeki dengan tauhid itu bukan, nggak harus selalu manusia yang bertauhid saja yang dapat rezeki. Itu adalah sifat adilnya Allah, al-adilnya Allah, bahwa mau manusia ini bertauhid, muslimkah bukan muslimkah, maka semua punya rezeki. Gitu. Nah, dan itu sudah ditakar. Jadi kalau manusia ini tidak punya sesuatu hal yang bisa menyentuh hati Allah, yaitu qadarnya itu. Nah, jadi misalnya contoh, si fulan ini sudah ditulis salah satu rezekinya ditulis, dia dikodarkan akan diberikan uang 1 miliar selama dia hidup, 1 miliar selama dia hidup. Nah, kalau misalnya dia ambil dengan cara yang halal, dia mau bersusah-susah, mungkin dia per bulannya dapat 2 juta, 3 juta, misalnya begitu mungkin ya kan. Ya. Itu nanti akan habis sampai 1 miliar baru dia meninggal. Sudah terakumulasi 1 miliar, dia akan meninggal. Ini penjelasan sederhananya. Karena dia menggunakan cara yang haram, menggunakan pesugihan,
Dia ambil tiap bulan tuh sekian ratus juta, sekian ratus juta, sekian ratus juta. Tahu-tahu dalam beberapa bulan kemudian dia game over. Karena Entah itu sudah lagi syaratnya karena apa namanya, biasanya syaratnya tidak terpenuhi, itu kan hanya lantaran Ya, betul. ya, syarat tidak terpenuhi, terus atau kemudian dia kecelakaan kenapa begitu, itu kan hanya lantaran, tapi rezeki dia itu sudah habis, maka yang jika sesungguhnya dia itu. ambil dengan cepat, itu rezekinya sudah habis, dia ambil dengan cepat, tak ada amal soleh yang bisa menjadikan Allah punya alasan untuk memperpanjang umurnya, gitu. Jadi tidak ada kebermanfaatan yang bisa Allah jadikan alasan untuk umurnya panjang. Tidak ada orang yang mendoakan dia supaya umurnya panjang. Tidak ada orang yang berharap bahwa ya Allah panjangkan umur orang ini karena dia bermanfaat bagi kami. Nggak ada. Mungkin malah disumpahin cepet. Bisa jadi malah Meninggal. disuruh cepat-cepat gitu kan. Ya, Supaya cepat-cepat bisa jadi. Tapi sebenarnya juga bukan karena sumpah itu juga. Tapi karena memang Ya, rezekinya sudah habis. Sudah habis. itu semua Itu lantaran udah. lah gitu. Jadi sebenarnya gini. Mau sudah Allah detilkan, kata guru saya, semua rezeki-rezeki sudah Allah detilkan, manusia diperintahkan untuk menjemput, ikhtiar, menjemput dengan cara yang halal. Diperintahkannya itu. Ya, Kalaupun akhirnya manusia memilih menjemput dengan cara yang haram, sebenarnya sama rezekinya yang akan didapat itu karena sudah dituliskan adalah sama. Cuman manusianya ini memilih cara yang haram. Padahal sebenarnya sama. Nah, ini mindset hakikat rezeki berdasarkan mindset tauhid. Kalau dia jemput dengan cara haram maupun halal, itu sama. Bahkan ketika dia menjemput dengan cara yang halal, kalau dia menjemput dengan cara yang halal, dan dia paham bahwa dalam proses susahnya dia menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan ini, susahnya dia itu adalah jalan jihad dia paham itu, dan dia nggak ngeluh dan dia nikmati itu sebenarnya dia lagi memasukkan nilai ibadah ke dalam ikhtiarnya. Bisa jadi nilai-nilai ibadah ini yang akan membuat Allah tambah rezekinya. Jadi Allah tambah rezekinya itu bukan langsung yang harusnya yang harusnya hari ini dia dapat 100.000 kemudian Allah tambah jadi 200.000. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi Allah tambah rezekinya dengan akhirnya nambah umur. ya, Rezeki dia dari yang tadi dikodarkan ditambah, gitu kata guru saya. Dari yang tadi sudah Allah tulis dari awal lahir, dan Allah merasa tersentuh dengan cara dia menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan ini, yang sudah Allah siapkan ini, Allah tersentuh dengan caranya itu, maka Allah tambah sebenarnya. Tapi ditambahnya memang tidak terlihat oleh dia, tidak terasa oleh dia, karena itu Allah tambah. Tapi yang dia tahu nanti perjalanan dia diberi kesehatan, diberi umur yang berkah, begitu, karena itu tambahan rezeki dari proses ikhtiar halal yang dia nikmatin. Nah, sementara kalau yang menggunakan jalan pintas pesugihan ini, ya kan namanya jalan pintas, ya kan? Jalan pintas cepat selesai, kata guru saya. ya, Jalan cepat. pintas kan kan cepat cepet nyampe. nyampe, kata itu ya. Nah, sementara orang-orang yang tidak pakai jalan pintas ya lama, gitu. Iya. Ya, ada juga yang memang cepat nyampe karena memang rezekinya memang rezekinya sampai di situ. Jadi persoalan tentang kematian ini pada saat kita sudah tidak akan dapat rezeki kita sudah habis. Kita naik pesawat ini jatuh, kubrak, hancur itu semuanya. Tapi kita masih punya rezeki satu butir nasi, tidak akan Allah panggil. Dia makan satu butir nasi dulu, baru dia meninggal. Gitu. Itu kata guru saya seperti begitu. Oh,
itu saya baru bisa memahami konsep rezeki ini. Jadi rezeki itu sudah Allah siapkan. Yang itu dong Kak Iren, yang kecemplung sumur itu gimana ceritanya? Cerita yang kecemplung sumur, susu Oh tuh, segelas. Oh, itu ya, jadi itu kan eh, beliau cerita ada orang lagi aktivitas di sekitar sumur. Aktivitas di sekitar sumur, terus ternyata orang itu kecemplung sumur. Ada orang yang lihat gitu, tahu, ditolongin, dinaikin, terus orang itu dikeringin gitu kan, digantiin bajunya, terus dibersihin begitu kan. Dan itu dibuatin susu hangat, segelas susu hangat. Udah minum susu, sudah habis itu susunya, udah segar lagi kan, ditanya sama yang nolong, tadi tuh gimana kok bisa kecemplung sumur gitu kan. Nah, si orang yang kecemplung sumur itu memperagakan lagi. Ternyata saat dia memperagakan, dia kecemplung lagi dan dia meninggal. Berarti itu dia sebenarnya naik ketolong orang sama Allah, izinkan ditolong orang karena dia masih punya rezeki segelas susu. Ya. Dia ambil dulu tuh rezekinya segelas susu itu, baru dia meninggal. Kecemplung sumurnya itu hanya lantaran. Itu dia meninggal. Karena itu, jadi ada banyak orang juga yang meninggal nggak harus karena sakit, karena kan syarat meninggal bukan harus sakit, bukan harus tua. iya. Ya. Orang lagi joget-joget, sekon goreng. Orek lagi. Joget wassalam. Iya, kemarin waktu tahun baru kemarin itu kan, ke tempat tabib yang biasa bekam pas yang kemarin itu, dia cerita tetangganya itu pas tahun baru, jedor tahun baru Masehi itu, jedor gitu kan, dia ketawa saking lebarnya, tuh pas ketika ketawa dia langsung Meninggal. Padahal sebelumnya nggak ada sakit apa-apa, meninggal. Karena ya mungkin itu adalah rezeki terakhir ya sudah. Ketika dia mungkin makan apa, ayam bakar kah, entah jagung bakar kah, entah apa gitu. Nggak ngerti. Ya, rezeki terakhirnya ngelihat kembang api kan bisa jadi, Mbak. Iya, bisa jadi seperti begitu. Iya. Terakhirnya, Sempurna. andaikan dia tidak datang di tahun baru. Dia nggak makan itu. Mungkin dia makannya besok. Misalnya gitu kan, meninggalnya besok. Ya. Kan nggak bisa diandaikan, nah. Jadi memang sebenarnya manusia meninggal karena rezekinya sudah nggak ada, sudah dia habiskan. Sudah habis lah gitu ya. Iya, sudah habis. Iya, jatahnya di dunia sudah habis rezekinya gitu. Iya, dan tinggal dia bertanggungjawabkan nanti Ya. dalam kubur. Jadi hakikat rezeki itu seperti begitu sebenarnya. Jadi, tinggal pilih. Yang pasti Allah sudah sediakan. Setiap bayi lahir itu sudah bersama dengan rezeki yang tertulis. Entah bayi ini nanti bertumbuh dewasa akan punya amal soleh ataupun tidak, dia sudah ada rezekinya sendiri. Dia akan bertauhidkah dengan Allah ataupun tidak, dia pun juga tetap punya rezekinya sendiri. Jadi rezeki memang sudah ditakar, itu betul. Dan tidak tertukar, itu betul. Dan kita hanya diminta untuk menjemput rezeki itu. Bagi muslim diminta menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan dengan cara yang halal. Jadi bukan nunggu Allah kasih, tapi dijemput. Karena ketika proses menjemput itu, di situ akan ada ibadah-ibadah, akan ada ikhtiar yang bernilai ibadah. Dengan benar itu bernilai ibadah. Seperti itu. Jadi bukan ditunggu gitu kan, bukan ditunggu. Kan Allah memang udah siapkan rezekinya. Enggak seperti begitu gitu kan. Bukan seperti begitu konsep rezeki. Jadi dijemput, tetap harus dijemput. Kalau kita ngoyo ataupun nggak ngoyo segitu,
segitu. Kalau Allah belum ubah, ya segitu. Ya. Kalau Allah akan ubah, akan memperpanjang umur kita kah? Ataukah akan menambah jumlahnya? Tapi kalau tidak Allah ubah, ya segitu. Makanya sebenarnya kita tuh hanya perlu memberikan nilai ibadah di setiap ikhtiar itu aja. Sebenarnya hanya itu aja. Semoga di setiap nilai ibadah yang kita berikan itu Allah ridho, gitu, dan Allah bersedia menambah rezekinya. Karena Allah tidak akan pernah mengurangi dari rezeki yang sudah Ia qadarkan untuk manusia, tidak. Tapi Dia tambah, yes, kata guru saya gitu. Ya. Itu. Nah itu sih konsep rezeki, konsep rezeki kita. Nggak usah pakai pesugihan ya. Udah. Nggak usah lihat, nanti cepet out loh. Nah ini Masih mau nonton YouTube. Saya Nggak usah pesugihan lah. kenapa? Kalau masih mau nonton YouTube ini, nggak usah pakai pesugihan. Iya, Iya betul. betul, nggak usah pakai pesugihan. Dan Daripada ya, dapatnya cepet tapi cepet out juga. ini sebenarnya dapat cepat tapi cepat out gitu kan, karena nggak ada amal ibadahnya di situ. Kayak gini juga. Makanya nggak usah minta spil isi bab itu apa. Nanti cepet tamat. Nah makanya benar. Pas banget itu, sabar gitu ya. Segitu Ya, tiap. sepil aja. Nggak usah lah. Nggak usah. Petting nggak usah. Sampai ada yang gedek banget loh, bilangnya gedek banget nih, suka sepil-sepil. Ya, ada yang sampai gedek dan sampai ke hati. Lagi nonton kayaknya nih orang yang gedek nih. Jangan-jangan. Join gitu. Join dong, join. Biar makin gedek malahan. Jadi bilang jangan emosi kalau sama Fetty. Oh Gila. ya. Sampaikan di sini dah. Biar ditonton. Ya katanya ada yang usul begitu, ada yang usul begitu kan, narasumber, tapi narasumber bilang ya terus buat apa kalau kita harus buat apa disembunyikan kalau kita juga nongol juga, katanya gitu, pakai topeng, kata bilang. Enggak lah, sama aja, tetap dicari-cari juga, katanya. Bener deh, jangan deh, nanti nggak istimewa lagi. Iya, nanti nggak akan istimewa lagi, betul. Karena kalau sudah tahu, mungkin excited awal, setelah itu ya udah biasa. Biasa aja. Ya kan kalau yang udah ketahuan itu akhirnya udah ternyata gitu. Ternyata cuma gitu doang gitu kan. Kalau belum tahu kan orang masih tetap excited. Iya. Masih Biar kepo-kepo. biar dibayangin lewat itu visualisasi lah. Iya, biar dibayangkan lewat visualisasi aja. Kalau udah muncul nanti penasarannya udah habis. Betul. Ya. Ya, kayak pakai pesugihan itu jadinya batar cepet gitu. Ya, autor itu udah ngasih rezeki kamu tiap hari itu tiap bab gitu. Nggak usah ngeburu-nguburin tiap hari upload 2 bab dong. Ntar cepet habis. Iya, ini cepet habis, serius. Beneran nikmatin aja walaupun cuma 1000 kata tiap hari, nikmatin lah. Enggak 1000 kata loh. 2000-an loh. Tuh, Mereka 2000. aku minta 2000 loh. Sorry nggak baca. Oke lah, berarti soal pesugihan insya Allah cukup ya. Untuk soal hakikat rezeki ini, insya Allah semoga cukup. Kalau ada yang masih mau ditanya, silahkan di kolom komentar, misalnya untuk bisa jadi bahan kita nanti. Dan semoga obrolan kita ini bermanfaat ya.
Dan Amin. perlu teman-teman ketahui, walaupun kami semua ini pada bernikop, ya apa, bercadar, jadi kami pada pakai korden, ya kan? Oke. Ini ada yang pakai masker, kami tutup seperti begini. Ini bukan karena saya bukan ustazah ya. Saya tekankan lagi, saya bukan ustazah. Saya bukan ustazah. Karena apa, otak saya yang random ini juga tidak bisa menghafal dengan fasih gitu kan, seperti kayak Ustadz Adi Hidayat itu kan keren banget kan ya. Apa, menghafal dengan fasih gitu ayat Al-Qur'an. Kemudian seperti mualaf-mualaf yang sudah menjadi ustadz atau ustazah yang bisa menyebutkan dengan fasih begitu kan, bahasa bahasa Al-Quran berikut dengan terjemahan dan juga maknanya misalnya. Saya hanya bisa mentadaburi, saya belajar banyak dari mereka. Jadi saya bukan ustazah. Kami berpenampilan seperti ini karena yang pertama, ini adalah sunnah termudah yang bisa untuk dilakukan. Sunnah termudah yang bisa untuk dilakukan karena sunnah sholat saya belum tentu bisa konsisten. Sunnah puasa juga, apalagi kalau lagi hari pasaran banyak makanan enak gitu kan. Saya terus apalagi kalau dapat kiriman-kiriman gitu ya kan, entah dari Banyuwangi atau dari Bogor tuh kan susah konsisten tuh puasa sunnah yang seperti begitu. Apalagi seperti itu, sholat sunnah, puasa sunnah gitu kan. Sedekah pun juga belum tentu juga bisa konsisten. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan konsisten ini. Paling tidak dari sini, ini menjadi rem yang pakem, saya jadi punya rasa malu yang lebih. Jadi ini bukan karena saya begitu pinternya dengan ilmu, enggak, bukan, karena udah cukup dosa yang lalu udah cukup gitu, udah cukup. Jadi biar ini jadi rem, jadi rem saya, walaupun kadang juga ya mulut ini juga yang sudah ditutup ini pun juga kadang juga masih suka ya begitu gitu kan, masih suka seperti itu, tapi tidak, paling tidak Aku belum ya, aku pribadi belum bisa seperti Ya. sama ya, belum bisa. doakan saja. Ya begitu. Kan Karena kalau bukan ustazah ya, bukan Umi, bukan ustazah. ini bukan sama sekali. Ya, jadi kami bertiga ini sama sekali bukan ustazah. Jadi kalau sama saya bisa ya panggil aja Mbak Iren, Kak Iren, Bu Iren boleh, Bunda Iren boleh. Tapi jangan panggil Umi. Karena saya tahu Umi itu dalam bahasa Arab yang artinya ibu, saya tahu. Tapi kalau di Indonesia panggilan sudah dipanggil dengan Umi itu kan artinya ilmu agamanya itu kan udah ini ya kan. Jadi panggil aja Bun gitu juga nggak apa-apa, Mbak, Kak gitu, it's okay gitu kan. Kalau merasa sebaya dengan saya mau panggil nama aja Iren gitu juga nggak apa-apa. Kalau merasa lebih tua gitu dari saya mau panggil nama aja juga nggak masalah gitu. Tapi yang jelas saya bukan ustazah. Jadi jangan panggil saya ustazah, jangan panggil saya Umi, jangan panggil saya ustazah Iren, jangan panggil saya Umi Iren. Ustazah Iren ada lagi, Irena Handono, bukan Irene Regiman. Ya, Bukan. intinya kita bertiga bukan ustazah, bukan orang yang udah banyak ilmunya, sama-sama masih belajar gitu ya Kak Iren ya. Cuma kita sedang berusaha untuk menebar vibes positif. Ya, oke, bisa dimengerti. Oke, dari segitu aja dari kita, dari saya terutama. Semoga ini bermanfaat ya buat kita semua, dan teman-teman yang mau menambahi atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin kita nanti membahas apa lagi gitu, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Tracknya adalah no politik ya, no politik. Masalah kehidupan kan.
Gitu. Sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bye. Sampai Bye. ketemu di teman cerita Iren.